Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam acara Manarema hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yaitu renungan firman Tuhan singkat yang akan memperkaya rohani kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berjumpa kembali dalam acara Manarema hari ini Tuhan. Kami akan belajar firman Tuhan karena kami sadar bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Kami perlu firman-Mu Tuhan dan kami perlu belajar firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah kaum Saduki bagian pertama. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas kali ini adalah kaum Saduki bagian pertama. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membaca di dalam Alkitab, seringkali kita menjumpai tentang kaum Saduki. Tentu kita ingin bertanya-tanya, siapa sebenarnya kaum Saduki itu? Ya, tentu tidak banyak juga orang yang mengerti tentang kaum Saduki. Itu sebabnya kali ini saya ingin membahas khusus mengenai kaum Saduki. Untuk kaum Saduki bagian pertama ini, saya akan membahas mengenai siapa kaum Saduki itu. Menurut S. Wismowadi Wahono, dalam bukunya yang berjudul Di Sini Kutemukan, maka dijelaskan bahwa nama Saduki diduga berasal dari kata Sadok, yang merupakan nama imam agung yang hidup pada masa Raja Daud dan Salomo. Keluarga Sadok memegang jabatan imam pada masa penawanan. Itu bisa dibaca dalam 2 Tawarik pasal yang ke-31 ayat yang ke-10 atau di dalam Yehezkiel 40 ayat 46, Yehezkiel 44 ayat 15 dan Yehezkiel pasal 48 ayat 110. Dan rupanya nama ini terus digunakan sebagai sebutan bagi kelompok imam hingga zaman Kristus. Meskipun jumlah pengikutnya lebih sedikit daripada kaum Farisi, mereka memegang kekuasaan politik dan menduduki kursi pemerintahan dalam kehidupan sipil di Yudaisme di bawah Herodes. Sedangkan menurut John Stambaugh dan David Balt dalam bukunya Dunia Sosial Kekristenan Mula-Mula, dikatakan bahwa aktivitas kaum Saduki dalam bidang politik sebenarnya telah dimulai sejak masa pemerintahan Kekaisaran Persia, di mana mereka berkontak dengan penguasa asing dan cenderung menerima Helenisasi. Kaum Saduki berkuasa pada masa Yohanes Hyrcanus, Aristobulus, dan Alexander Yaneus. Pada masa pemberontakan dan pemerintahan Makabe, dominasi imam berkurang dan kaum Farisi lebih berkuasa. Itu kira-kira terjadi pada tahun 76 sampai 67 sebelum Masehi. Setelah itu, pada masa pemerintahan Romawi, kaum Saduki kembali mendapatkan posisi penting di bidang politik. Bart D. Ehrman dalam bukunya The New Testament, A Historical Introduction to the Early Christian Writings, menerangkan bahwa nama Saduki adalah nama dari kelompok aristokratik
Yahudi yang berkuasa di Yerusalem hingga bait suci dihancurkan pada tahun 70 Masehi. Kaum Saduki juga bertanggung jawab terhadap ibadah yang dilakukan di bait suci sebagai kaum imam, di mana hampir seluruh imam-imam dapat digolongkan sebagai kaum Saduki. S. Wismoadi Wahono dalam buku Di Sini Kutemukan juga lebih lanjut menjelaskan bahwa jabatan imam besar Yahudi pada umumnya diduduki oleh kaum Saduki. Tetapi tidak semua kaum Saduki adalah imam. Ada kemungkinan bahwa kaum Saduki juga terdiri dari orang awam yang kaya dan tuan-tuan tanah. Kaum Saduki tidak meninggalkan bukti tertulis tentang diri mereka, sehingga keterangan mengenai kaum ini didapat dari kelompok-kelompok yang menentang mereka, sehingga kebanyakan pandangan terhadap mereka adalah negatif. Di dalam kisah-kisah Injil dari Perjanjian Baru, kaum Saduki sering digambarkan sebagai lawan Yesus. John Stambaugh dan David Balch dalam bukunya Dunia Sosial Kekristenan Mula-Mula juga menjelaskan kemudian bahwa sumber tertulis lainnya mengenai kaum Saduki berasal dari Flavius Josephus. Sebagai suatu sekte dalam Yudaisme, mereka berpegang ketat pada tafsiran harfiah Taurat yang mereka anggap lebih tinggi kekuasaannya daripada kitab nabi-nabi atau tulisan para imam. Oleh karenanya, adat istiadat nenek moyang yang dipelajari dengan seksama oleh kaum Farisi tidak masuk dalam perhitungan mereka. Sebagai penganut rasionalis dan anti-supernaturalis, mereka menyangkal keberadaan malaikat dan roh. Ini bisa dibaca dalam Kisah Para Rasul 23 ayat yang ke-8, dan tidak mempercayai kekekalan pribadi. Agama mereka menekankan tata susila yang resmi dan pemikiran yang rasional hingga lebih mampu menerima pengaruh Helenisme daripada kelompok Farisi. Secara politik, kaum Saduki adalah kelompok oportunis yang bersedia untuk memihak pihak manapun yang sedang berkuasa, asalkan dengan demikian mereka dapat mempertahankan kedudukan dan pengaruhnya. Berbeda dengan kaum Farisi, mereka tidak dapat mempertahankan diri setelah kehancuran Yerusalem. Terputusnya kekuasaan para imam yang merupakan jabatan sebagian besar kaum Saduki dan permusuhan dengan Roma yang sebelumnya mendukung kelompok Saduki mengakhiri keberadaan mereka sebagai suatu kelompok. Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian, demikianlah saya membahas tentang siapa sebenarnya kaum Saduki ini. Nah, nanti di bagian yang kedua saya akan membahas hal-hal lain berkaitan dengan kaum Saduki. Amin. Terima kasih Tuhan kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kaum Saduki bagian pertama yang khusus membahas tentang siapa sebenarnya kaum Saduki ini. Karena kami tahu di dalam firman Tuhan banyak sekali disinggung tentang kaum Saduki. Itu sebabnya kami ingin belajar lebih mendalam supaya kami mengerti siapa yang dimaksud kaum Saduki ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.